Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dugu Tutorial. Hari ini kita akan demo aplikasi prediksi penyakit jantung koroner dengan metode Naib Bayes. Aplikasi ini berbasis website dengan database dari MySQL. Pertama-tama kita akan membuka aplikasi SAM dan memastikan bagian Apache dan MySQL dalam keadaan nyala. Jika belum, maka klik Start pada bagian sini. Kemudian, buka website yang telah digunakan, maka akan muncul halaman login. Di sini kita akan memasukkan username serta password yang telah didaftarkan pada bagian admin. Maka aplikasi akan masuk ke halaman utama yang berisi sedikit penjelasan tentang metode Naib Bayes. Aplikasi ini memiliki beberapa menu, diantaranya adalah admin, data training, data testing, hitung naib, hasil naib, dan performa. Pertama-tama kita akan menjelaskan bagian admin. User dapat menambahkan pengguna yang dapat mengakses aplikasi dengan mengisi username dan password. Di sini adalah daftar user yang dapat mengakses aplikasi, diantaranya ada admin, Aziza, dan tes. Di sini, jika ingin menambahkan user, maka cukup klik tambah data dan input nama, username, dan password. Di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu tes 2. Username-nya juga tes 2. Lalu passwordnya 12345 dan tambah data. Nah, maka user dengan username tes 2 berhasil disimpan dalam sistem. Di sini juga tersedia edit dan hapus. Edit berfungsi untuk mengganti nama, username, dan password. Sedangkan hapus itu untuk menghapus user. Lalu selanjutnya adalah data training. Data training berisi data pasien penyakit jantung yang akan digunakan dalam perhitungan Naib Bayes dalam memprediksi penyakit jantung. Di sini berisi 13 parameter yang digunakan dalam sistem, yaitu ada umur, jenis kelamin, tipe nyeri, tekanan darah pasien, kolesterol, gula darah, elektrokardiografi, detak jantung, angina, optik, segmen, pembuluh darah, thalassemia, dan keterangan. Keterangan di sini adalah keterangan apakah pasien tersebut mempunyai penyakit jantung atau tidak. Jadi data yang digunakan dalam data training ini menggunakan dataset penyakit jantung dari UCI Machine Learning. Selanjutnya untuk menambah data, klik tambah data. Nah, di sini tersedia 13 parameter yang dapat diisi oleh user. Di sini kita akan mengisi sebagai contoh dengan parameter acak. Nah, jika sudah, maka klik tambah data. Nah, dan data berhasil tersimpan. Jika kita akan menambah data dalam jumlah banyak, maka bisa import dari Excel dan memilih file Excel yang ingin digunakan. Ini. Oke, selanjutnya ada data testing. Data testing berisi data pasien penyakit jantung yang akan digunakan dalam perhitungan Naib Bayes dalam perhitungan performa aplikasi, yaitu menghitung akurasi, recall, dan presisi. Jadi, hasil dari perhitungan prediksi dari data testing ini digunakan untuk menghitung performa. Cara kerja aplikasi sama seperti data testing, yaitu menambah data dan bisa mengimport dari Excel. Lalu selanjutnya ada hitung naib. Hitung naib ini berfungsi untuk pengguna dalam memasukkan parameter pasien yang akan diprediksi. Jadi di sini adalah tempat kita masukkan parameter pasien yang ingin dihitung. Sebagai contoh, misalnya saya masukkan ini
dengan parameter acak. Nah, ketika parameter sudah semua diisi, maka klik tombol proses. Nah, dan akan muncul perhitungan. Di sini ada hasil perhitungan tidak ada dan ada. Di antara kedua perhitungan ini akan dibandingkan oleh sistem. Perhitungan yang lebih tinggi, maka itu adalah hasil prediksi. Jadi di sini dari parameter yang tadi saya masukkan, hasil prediksinya adalah ada. Jadi pasien memiliki penyakit jantung. Lalu selanjutnya hasil naib. Nah, hasil naib ini adalah menampung riwayat perhitungan kita. Dalam perhitungan terakhir yang telah kita jalankan tadi, di sini tercatat di sini, yaitu hasilnya ada. Di sini user dapat mengekspor ke PDF dan Excel. Sebagai contoh, dalam PDF, maka laporan perhitungan dapat terlihat seperti pada layar ini. Selanjutnya dalam Excel, nah ini sudah terdownload. Maka tampilan dalam Excel yaitu adalah seperti ini. Lalu kita close. Selain ekspor ke PDF dan Excel, juga terdapat tambah data. Tambah data di sini apabila user ingin memasukkan parameter pasien lagi dan akan melakukan perhitungan kembali. Lalu selanjutnya ada performa. Performa ini adalah seperti yang telah saya jelaskan, ini adalah hasil dari perhitungan data testing. Dalam performa akan terlihat hasil dari prediksi seperti ini. Keadaan sebenarnya ada tidak ada dan keterangan prediksi tidak ada, maka berarti sistem dapat memprediksi hasil tersebut dengan benar. Perhitungan performa menggunakan metode confusion matrix. Nah, seperti ini. Maka dari halaman performa dapat terlihat akurasi dari sistem ini dapat memprediksi penyakit jantung 88,89%. Hasil ini cukup tinggi, berarti sistem dapat memprediksi penyakit jantung koroner dengan baik. Lalu selanjutnya ada recall. Recall adalah 58,33% dan presisinya 87,50%. Untuk database yang digunakan menggunakan phpMyAdmin. Dengan di sini terdapat 4 tabel, yaitu ada admin, data testing, data trend, dan hasil naib. Oke, sekian demo dari aplikasi prediksi penyakit jantung koroner menggunakan metode naib, guys.